kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang biasa mungkin doa siapa? Kamu boleh pimpin dulu berdoa. Sikap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sikap berdiri memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah. Sebelum masuk pelajaran, di absen dulu ya. Tapi sebelum absen, udah kenal belum? Belum. Mau kenalan? Gak mau. Enggak. Boleh ya kenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Alia Maulida. Ibu di sini izin praktek real teaching, mata kuliah micro teaching. Nah, sekarang absen kalian ya. Dulu di sini emang 4 orang. Ada nama. Yang 2 lagi mana? Izin. Oh, izin. Kalau aslinya ada berapa orang? Ada 12. Cuman dibagi 2. oh gitu. Jadi pagi 6, siang 6. Oke. Di absen ya. Naura ada. Vanessa. Coba yang itu suaranya. Ada. Ada. Pak. Ayam lagi namanya siapa? Laki-laki perempuan? Laki-laki siapa namanya? Muhammad. Kemana? Sakit. Satu lagi? Rizky. Kemana? Gak tahu. Nggak tahu berarti apa ya? Ya. Sebelum masuk ke pelajaran, coba cek dulu kolong mejanya ada sampah atau enggak. Kalau ada sampah boleh dibuang dulu ya. Ada, dibuang dulu. Ada bawa buku semua? Kalau buku pakai ada yang biasanya dari sekolah. Ya. Udah siap menerima pelajaran? Ya. Yakin? Serius. Serius. Coba materi kemarin tentang apa? Ada yang tahu atau lupa lagi? Atau masih ingat? Lupa lagi. Yaudah, ini ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga mengenai tentang aku anak soleh yang bertemakan tentang amanah. Cuma di sini Ibu mau ngejelasin sedikit tentang yang kemarin, materi sebelumnya, yaitu pembelajaran tidak juga sama materi aku anak soleh, tapi beda tema. Kemarin itu temanya santun dan menghargai, sedangkan sekarang itu temanya amanah. Nah, untuk mengulas sedikit yang kemarin, pengertian santun. Santun itu halus budi, baik bahasa, sopan tingkah lakunya, orang yang sabar, penuh rasa belas kasih sayang, tenang dan juga suka menolong. Kalau menghargai itu berarti dia mengindahkan, menghargai, menganggap penting orang, tidak meremehkan orang lain. Contohnya seperti apa? Contohnya menghargai teman. Kita menghargai teman yang sedang ibadah, tidak mengganggunya. Terus menghargai guru. Saat guru sedang nerangin, kita memperhatikan, gak banyak ngobrol, gak banyak bercanda. Terus contoh dari santun apa?
Misalnya ada nenek-nenek tua yang mau menyeberang, kan kadang kasihan ya, suka lama, suka nggak bisa, kita bantuin. Terus menghargai orang yang lebih tua, itu juga termasuk salah satu contohnya. Sekarang masuk ke pembelajaran 3 tentang amanah. Tulis. Ada yang mau nulis? Enggak. Oke. Buat materi sebelumnya ada yang masih belum paham? Ada yang mau ditanyain lagi kan? Buat materi yang tadi sebelumnya, santun sama hari? Enggak. Lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Kenapa dibaca? Tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah itu apa sih? Coba, ada yang tahu gak? Yang tahu boleh angkat tangan dulu. Amanah itu apa? Gak ada yang tahu. Amanah itu artinya, boleh sambil ditulis ya. Dapat dipercaya. Nah, ini pengertian dari amanah. Coba, boleh ditulis dulu. Sudah? Ya. Nah, siapa yang memiliki sifat amanah ini? Ada yang tahu kan? Enggak? Oh, belum belajar mungkin ya. Yaudah. Amanah itu salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang amanah senantiasa selalu bersikap jujur dimanapun ia berada. Nah, ciri-ciri dari orang yang amanah itu apa? Ada 3. Salah satunya apa? Pertama, jika ia bicara, ia tidak akan berbohong. Yang kedua, bila ia berjanji, dia tidak akan ingkar. Atau berarti dia menepati janjinya. Nah, yang ketiga, bila dia dipercaya, dia tidak akan khianat. Ini udah ditulis? Sekalian ibu nerangin ya, biar cepat. Yang pertama, bila dia bicara, dia tidak akan berbohong. Contohnya apa? Misalnya gini, pulang sekolah terlambat karena tadi habis main keluar sama teman-teman. Ditanya sama ibu, Rahma, kamu kenapa kamu pulangnya telat? Nah, kira-kira kalau misalnya Rahma ini amanah, dia akan berbohong atau akan bicara sejujurnya? Bicara sejujurnya. Kalau misalnya bohong, pasti kan dia bilang terlambat karena tadi ada pelajaran tambahan. Padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya Rahma tadi terlambat karena habis main dengan teman-teman. Berarti kalau misalnya Rahma bicara sesuai apa adanya, sesuai fakta yang terjadi, berarti Rahma orang yang amanah. Yang kedua, bila ia berjanji, ia tidak akan ingkar. Nah, contohnya apa? Misalnya gini, kalian janji habis maghrib mau langsung belajar, bilang ke orang tua. Nah, kalau misalnya orang yang amanah itu berarti sesudah maghrib, sesudah sholat, dia benar langsung belajar. Beda lagi dengan orang yang ingkar. Biasanya setelah sholat, dia langsung main HP, tidur, atau melakukan hal lain yang sudah dia janjikan tadi. Nah, yang ketiga, jika dia dipercaya, dia tidak akan khianat. Contohnya gini, Sufaha disuruh oleh ibunya mengantarkan kue ke rumah neneknya. Nah,
Berarti Tufa salah satu orang yang amanah karena ia menyampaikan amanah yang diterima oleh ibunya untuk mengantarkan kue ke neneknya. Tuh. Amanah ini dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulah wa taqunu amanikum wa antum ta'lamun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulmu, dan jangan juga kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ada juga hadis yang membicarakan masalah ini ya. Sebenarnya ini hadis membicarakan tentang ciri-ciri orang munafik, namun bisa juga dipakai amanah karena terdapat ketiga ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bunyi hadisnya bagaimana? Ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, bila ia berbicara, ia berbohong. Yang kedua, bila ia berjanji, ia ingkar. Dan yang ketiga, bila dipercaya, ia khianat. Boleh ditulis dulu? Nah, Yang belum? nah, Udah, yang lain udah belum? dah. Udah. Udah, coba mau lihat dulu tulisannya. Bentar ya. Oke. Siapa yang tahu ciri-ciri dari orang yang amanah? Salah satunya. Boleh angkat tangan. Iya. Ya, siapa? Namanya? Lupa. Lupa, bentar. Yang tahu nanti dapat nilai tambahan ya. Salah satu ciri-cirinya gimana tuh, Pak? Jujur. Oke, orangnya jujur. Ada lagi yang tahu? Amanah. Iya, salah satu ciri-cirinya berarti dia dapat? Dipercaya. Iya, dapat dipercaya. Namanya siapa? Rahmat. Lagi? Vanessa tahu nggak? Salah satu ciri-ciri dari orang yang amanah itu gimana? Iya, tepat janji itu. Naura? Iya, bertanggung jawab. Orang yang amanah juga memiliki sifat yang tegas karena salah satunya tadi sudah disebutkan, orangnya itu jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya, tepat janji juga tegasnya. Nah, udah. Nah, di sini ada salah satu cerita tentang amanah. Cerita dari Nabi Muhammad SAW
waktu semasa ia kecil. Jadi Nabi Muhammad SAW pada usianya ke-12 tahun. Ingat ya, Nabi Muhammad SAW pada usianya ke-12 tahun. Beliau ikut bersama pamannya, yakni Abu Thalib. Ikut kemana? Ikut berdagang. Berdagangnya kemana? Ke negeri Syam. Nah, saat berdagang, beliau merupakan orang yang amanah. Maka dari itu, para penduduk sekitar Syam saat itu memberi ia gelar Al-Amin karena sifatnya yang dapat dipercaya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Boleh ada tambahan di sini? Kelihatan? Ya, boleh terus dulu. Udah? Beres? Cepat mulai. Udah beres? Sama udah beres? Belum. Belum. Sama udah? Ayo, Rama, agak dipercepat sedikit ya nulisnya. Sudah? Sudah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan
Sudah jelas? Nah, Atau kurang? Sudah? Balik lagi ya. Amanah. Arti dari amanah yaitu dapat dipercaya. 3 sifat orang yang memiliki sifat amanah. Salah satunya, jika ia berbicara, dia tidak berbohong. Yang kedua, bila berjanji, dia tidak akan ingkar. Berarti dia orangnya tepat janji. Nah, yang ketiga, bila dipercaya, dia tidak akan hianat. Dalil tentang amanah terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kisah Nabi Muhammad SAW pada usia ke-12 tahun, ia ikut bersama pamannya yaitu Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Pada saat itu para penduduk memberinya gelar Al-Amin. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dapat dipercaya. Dagangannya selalu bagus, selalu baik, tidak pernah culas, tidak pernah licik. Karena itu dia memiliki sifat amanah, jadi ia diberi gelar oleh para penduduk Al-Amin. Jika sudah paham tentang ini, Ibu ngasih pertanyaan ke kalian ya, sebagai bahan evaluasi. Apa yang dijelaskan sama Ibu benar-benar kalian pahami atau tidak? Mau ditulis di sini atau di chat? Tulis boleh. Mau berapa soal? Ini hapus ya? ya, Mau berapa soal? 3, 3, 10. 3. Oh, tiga. Tiga ya. Sebentar. Gak usah ditulis di sana ya, nanti langsung jawab di sini. Karena orangnya ada 4, berarti satu-satu jadi 4 ya. Satu orang jawab 1. Habis ya. Benar.
dijawab ya, satu orang satu. Siapa mau dulu? Boleh berebutan? Ya, lagi. Oke, kita ulas sedikit ya. Yang pertama, amanah artinya A. licik, B. dapat dipercaya, C. riba, D. culas. Ini siapa yang jawab? Ya, betul, dapat dipercaya. Paham. Yang kedua, pada usia berapa Rasulullah SAW ikut berdagang? A. 10 tahun, B. 11 tahun, C. 12 tahun, atau D. 13 tahun. Jawabannya C. 12 tahun. Benar. Jawaban siapa? Sama. Itu ya. Yang ketiga, gelar apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW oleh para penduduk sekitar? A. Al-Hakim, B. Al-Hadi, C. Al-Amin, atau D. Al-Adlu. Jawabannya itu C. Al-Amin. Ya, betul. Ini jawaban siapa? Ya, Aisyah. Yang keempat, siapa nama paman Rasulullah SAW? A. Abdul Muthalib, B. Abu Thalib, C. Abu Jahal, atau D. Abu Lahab. Jawabannya B. Benar, Abu Thalib. Jawaban ya. Sejauh ini berarti sudah pada paham ya? Nah, udah. Boleh ditulis, ada 3 soal buat kalian kerjakan di rumah ya, buat dibaca-baca lagi. Boleh ditulis. Yang pertama, apa yang kalian lakukan sudah ketika diberi amanah untuk belajar di kelas sudah di saat tidak ada guru. A. Ribut di kelas. B. Menggambar. C. Mengerjakan tugas. Atau D. Jujur. Sebentar ya. Sebentar. Notebooknya ada masalah. Ya sudah, lanjut ya. Orang yang memiliki sifat amanah boleh
senantiasa berperilaku dengan penuh senantiasa berperilaku dengan penuh A. Kasih sayang, B. Amarah, C. Kejujuran, atau D. Semangat. Yang ketiga, coba sebutkan 3 sifat amanah yang bisa dilihat dari berbagai contoh. Bertiga, coba sebutkan 3 sifat amanah dan yang bisa dilihat dari berbagai contoh. Sudah? Itu jawabannya saya. Yang tadi sudah ditulis ada jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir yang keempat. Coba ceritakan singkat kisah Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil. Sudah? Nah, itu untuk tugas di rumah nanti ya, dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan mengulas sedikit tentang materi ini. Jadi kalian nanti boleh menceritakan sedikit tentang kisah yang tadi sudah disebutkan. Nanti ke depan ya, per orang satu-satu menceritakan. Bebas, mau dari, maksudnya dari kisah tadi boleh dikembangkan lagi oleh kalian ya masing-masing. Jadi setiap orang walaupun materinya sama, tapi ceritanya akan berbeda. Ada yang perlu ditanyakan lagi kan? Tidak? Sudah lebih cukup jelas? Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tapi ini sudah jelas materi yang ini? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita ulas lagi ya sedikit. Amanah, jadi amanah itu orang yang dapat dipercaya. Siapa yang memiliki sifat amanah? Rasulullah SAW. Sebenarnya kita juga bisa memilikinya asal kita senantiasa berperilaku untuk penuh kejujuran dan senantiasa bersikap amanah. Seperti yang sudah disebutkan tadi. 3 sifat amanah yang bisa dilihat dari berbagai contoh. Pertama, jika ia berkata, dia akan jujur, tidak berbohong. Lalu, bila dipercaya, dia tidak akan khianat. Lalu, jika dia berjanji, dia tidak akan ingkar. Nah, kisah tadi, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke Syam pada usia ke-12 tahun. Karena sifatnya yang amanah dapat dipercaya, maka penduduk sekitar memberi ia gelar apa? Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ya. Dalil tentang amanah itu terdapat dalam Quran surat apa? Al-Anfal ayat 27. Kalau hadisnya Bukhari Muslim. Ciri-ciri orang yang amanah. 1. Memiliki sifat jujur. Yang kedua, bertanggung jawab. Orangnya tegas. Juga dapat dipercaya.
Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena Ibu juga masih belajar ya. Terima kasih partisipasinya. Saya sebelumnya maaf mengganggu KBM kalian. Makasih udah mau jadi partisipan Ibu melakukan praktek real teaching. Semoga nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.